Halo, apa kabar Anda hardliner? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ada PM Susbandono, beliau adalah seorang penulis buku dan juga seorang pengamat pemerhati sumber daya manusia di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas nih tentang kekerasan yang ada di jalan raya. Nah, kalau bicara kekerasan, ya memang sih jalan itu memang harus keras ya. Kalau nggak keras, bisa dilewati gitu. Tapi ini bukan keras di jalan ya, atau bukan jalan keras, tapi kekerasan di jalan raya. Oke, saya akan sapa dulu Pak Sus Bandono. Ya, Ya, Pak Sus. selamat siang Mas Yose, selamat siang. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Hardline di seluruh dunia. Pak Sus Bandono ini topiknya menarik ya, karena kemarin kan memang baru viral gitu kan. Ada peristiwa pemukulan di jalan tol dalam kota di Jakarta gitu oleh oknum kepada seseorang gitu, dan sekarang buntutnya panjang. Nggak tahu apakah ada kaitan dengan ini, tapi kira-kira kita bicara soal kekerasan di jalan raya, apa yang ingin Anda sampaikan? Cerita apa nih? Ada cerita apa, Pak? Ya, sebelum saya cerita, Yose, saya ingin sedikit koreksi bahwa peristiwa yang terakhir kemarin di jalan tol dalam kota itu bukan hanya pemukulan, tapi penganiayaan. Bahkan ada beberapa saksi yang mengatakan itu pengeroyokan. Itu yang pertama. Pertanyaannya adalah kenapa akhir-akhir ini atau periode-periode terakhir ini kekerasan di jalan raya itu semakin meningkat. Itu menjadi topik tersendiri yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini. Jadi ini bukan yang pertama dan dugaan saya juga bukan yang terakhir. Peristiwa yang terjadi minggu lalu di Jalan Tol Gatot Subroto Jakarta Pusat. Itu kira-kira inspirasinya datang dari sana, Mas Yose. Oke. Ada beberapa orang yang menganalisa, Pak. Jadi kenapa kekerasan terjadi di jalan raya? Itu karena ada simbol-simbol tertentu yang membuat orang itu merasa jagoan, Pak, di jalan. Entah itu dari kualitas atau level mobilnya atau kendaraannya gitu ya. Atau mungkin ada nomor-nomor tertentu atau simbol-simbol tertentu gitu ya, yang membuat dia merasa lebih hebat, lebih tinggi derajatnya, lebih berkuasa di jalan raya. Pandangan Anda seperti apa? Ya, betul sekali. Itu adalah salah satu sebab mengapa kekerasan itu semakin meningkat. Tetapi pertanyaan sebelum itu, Mas Yusuf, apakah kekerasan di jalan raya itu bisa dilepaskan dari kekerasan di masyarakat pada umumnya? Nah, ini pertanyaan ini menggelitik. Apakah kekerasan itu hanya terjadi di jalan raya atau kekerasan itu sebetulnya terjadi di semua di semua tempat, di semua aspek, bahkan tidak hanya kekerasan di jalan raya di Indonesia saja, tetapi juga kekerasan di seluruh dunia. Saya ingin ngasih contoh, Mas Yusuf. Anda sering sekali dengar akhir-akhir ini penembakan pembunuhan gelap di Amerika Serikat. Ya, minggu terakhir belum lama ini, minggu lalu itu dalam satu minggu itu 12 orang meninggal, 12 orang tanpa dosa meninggal, 38 orang terluka. Weekend artinya akhir pekannya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu ada 9 orang yang meninggal dan 60 orang terluka gara-gara ada penembak gelap yang entah datang dari mana, entah apa sebabnya, entah apa pemicunya, dan kemudian tiba-tiba dia membabi buta menembakkan ini kepada orang-orang apakah itu di sekolah, apakah itu di mal, apakah itu di supermarket, apakah itu di jalan raya. Jadi kekerasan tidak hanya terjadi di jalan raya dan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi ini skalanya meluas sampai ke dunia, kira-kira begitu. Jadi kuncinya adalah, pertanyaannya adalah, apakah kekerasan jalan raya ini bisa dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan dari kekerasan yang terjadi di dunia? Menurut saya sih, kalau Bapak bertanya kepada saya, menurut saya sih nggak bisa dipisahkan, Pak ya. Benar Betul sekali. Ya, Pak ya? Benar sekali. Karena kekerasan di jalan raya itu tidak ujuk-ujuk datang masuk di jalan tol kemudian terjadi kekerasan. Itulah sebetulnya ada teori yang sebetulnya ini saya pinjam dari teori kemiskinan. Dia mengatakan bahwa kekerasan itu ada dua. Itu kekerasan struktural
dan Ya. kekerasan kultural. Nah, Ya. kekerasan struktural itu terjadi misalnya apabila orang mengatakan ya sekarang jalan raya macet, itu kekerasan struktural. Ya sekarang udaranya sangat panas, itu kekerasan struktural. Ya sekarang untuk mendapatkan on time meeting itu susah sekali, itu kekerasan struktural. Tetapi yang lebih bahaya dan lebih fundamental itu adalah kekerasan kultural, di mana sebetulnya itu orang dari rumah itu sudah membawa benih-benih, bibit-bibit kekerasan. Itu yang sebetulnya kemudian kekerasan di jalan raya seperti yang kemarin terjadi, termasuk kekerasan dalam bentuk speciality ya, apa namanya ya, kekhususan bagi simbol-simbol tertentu di mobil. Itu adalah kekerasan struktural yang tidak bisa juga kita remehkan. Ketika mobil itu lebih bagus, ketika mobil itu lebih besar, ketika mobil itu punya tanda-tanda khusus, maka saya ingin kembali mengatakan bahwa power tends to corrupt. Disinilah sebetulnya masuk apa yang disebut sebagai akar dari segala masalah di masyarakat, yaitu feodalisme. Ya, jadi gini Pak, saya kalau menangkap ya, sebelum terjadi kekerasan fisik, entah itu penembakan, pemukulan, dan sebagainya, sebenarnya ada kekerasan simbolik ya Pak ya. Tadi Anda mengatakan simbol-simbol dulu gitu kan. Coba kalau nggak ada simbol-simbol itu gitu kan, makanya ketika kita bicara kekerasan simbolik, itu kan sesuatu yang sudah berakar sekali ya, dalam banget Pak. Simbol-simbol yang kalau saya pakai ini nih, saya lebih hebat loh. Kalau saya pakai ini nih kan simbol-simbol itu kan, tanda-tanda, kode-kode gitu ya. Itu yang menurut saya Pak. Ya benar-benar. Ya gimana Pak? Benar sekali Mas, simbol-simbol itu seolah-olah hanya selembar plat nomor yang dipasang di mobil atau di motor. Tetapi itu bisa menimbulkan apa namanya naluri kekerasan yang muncul. Karena apa? Ketika simbol itu tertera di mobil atau di motor, maka orang seolah-olah dalam tanda petik seolah-olah mempunyai kekuasaan. Dan kekuasaan itu sekali lagi menyalahgunakan kekuasaan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari mempunyai atau memiliki atau menggenggam kekuasaan. Oke. Pak, jadi ini sebenarnya kalau bicara soal apa sih sebenarnya keuntungan dari arogansi atau apa sih niknya arogansi yang lalu disimbolkan, ditandai, diwujudkan dengan tindakan kekerasan itu, Pak? Saya kadang-kadang mikir apa sih nikmatnya sebenarnya? Apakah karena itu lalu ego kita lalu menjadi lebih besar, kita lebih dihargai, kita lebih ditakuti? Tapi lalu pertanyaannya apa sih nikmatnya ditakuti? Gitu. Ya. Ini kadang-kadang nggak ada ujungnya ya Pak ya. Ya saya sih tertawa saja mendengar pertanyaan Mas Yusuf. Apa sih untungnya? Ya? Untungnya kita kemudian bisa menunjukkan kekuasaan. Saya bilang tidak ada untungnya. Coba kalau kita pikir baik-baik, kita pikir pelan-pelan, tidak ada untungnya. Tetapi sekali lagi Mas Yusuf, ketika rasa ego itu terpendam di dalam hati kita, terpendam dalam dada kita, dan suatu saat mencuat, maka itu timbul rasa kebahagiaan, kenyamanan palsu yang ada dalam diri manusia. Jangan salah Mas Yusuf, orang yang kemudian dikawal dengan mobil patroli, mobil pengawal, patwal, apakah motor ataukah mobil dengan suara yang membisingkan, sirene atau lampu biru kelap-kelip, itu adalah arogansi kekuasaan. Itulah sebetulnya salah satu yang menimbulkan kekerasan. Itu menurut saya sudah kekerasan. Ketika saya harus melipir-melipir di tepi jalan, dan dia dengan seenaknya masuk dan menguak jalan macet yang kita sebetulnya harus nikmati bersama, itulah kekerasan juga. Ya, menarik. Saya tertarik dengan diksi Anda, Pak. Ini menurut saya ini dalam nih. Soal false happiness atau kebahagiaan palsu gitu ya. Ini kan versusnya true happiness, kebahagiaan yang sejati gitu. Mungkin memang lalu ini menjadi satu wisdom juga bagi kita. Betapa kita sekarang itu diajak atau didorong untuk mengejar suatu kebahagiaan yang palsu, false happiness gitu, bukan true happiness gitu.
kebahagiaan sejati. Nah ini banyak banget kan di dunia ini Pak, kebahagiaan yang sesuatu yang mendorong kita, mengajak kita untuk kepada jalan kebahagiaan yang palsu tadi, gitu. Bukan kebahagiaan yang sejati. Bagaimana membedakannya Pak? Kita sebagai pribadi, gimana sih menimbang-nimbang, bedain, oh ini kebahagiaan palsu nih, oh ini kebahagiaan sejati nih, gitu Pak. Ya, itu sebetulnya bicara mengenai kebahagiaan palsu versus kebahagiaan sejati itu sangat mudah, Mas Yusuf. Ketika kebahagiaan palsu itu timbul dalam diri Anda, satu, cirinya adalah itu tidak akan bertahan lama. Ketika Anda berhasil memukul orang yang lebih lemah di jalan raya karena bahkan karena Anda dipelototin saja, itu jelas kebahagiaan palsu. Karena apa? Setelah Anda memukuli orang itu sampai KO, maka dalam sekejap setelah itu, kebahagiaan itu akan hilang. Dan kemudian yang timbul adalah kecemasan, ketidakbahagiaan, bahkan ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Mas Yusuf, bahwa kebahagiaan palsu itu asalnya dari luar. Jadi bukan dari dalam. Kebahagiaan palsu itu adalah dari luar ke dalam. Sedangkan kebahagiaan sejati itu dari dalam keluar. Itu ada dua ciri yang membedakan. Yang pertama itu adalah dia asal arahnya bagaimana. Kalau karena saya menaik mobil dengan plat yang ditakuti oleh orang, itu adalah yang membuat bahagia saya itu plat mobil. Anda bisa bayangkan. Hanya sekedar plat mobil bisa membahagiakan saya. Itu jelas kebahagiaan palsu. Karena asalnya dari luar. Tapi ketika saya mempersilahkan orang lain di jalan raya untuk mendahului saya atau memberi jalan kepada orang lain agar mereka bisa lancar dan kemudian saya juga ikut lancar, itu adalah kebahagiaan yang sejati karena asalnya dari dalam saya, dari dalam diri saya, itu keluar dari hati saya, keluar dari dada saya. Oke, baik, ini menarik ya dari Pak Asus tadi, dalam juga kebahagiaan sejati dari dalam keluar dan kebahagiaan palsu dari luar ke dalam. Gara-gara plat kita bahagia, gara-gara memang beda kadang-kadang Pak, kalau naik mobil yang ada plat tertentu Pak, rasanya beda loh. Iya benar kalau perlu orang bayar Mas Yusuf atau pinjam atau memalsukan plat hanya gara-gara supaya dia bisa menang itu, bisa menang jagoan di jalan raya. Ini apa? Masa Anda seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang mempunyai posisi tinggi, seorang yang mempunyai kepandaian tinggi, Anda berbahagia gara-gara plat nomor? Masuk akal nggak itu? Dialami oleh seseorang yang punya predikat-predikat yang luar biasa hebatnya. Itu jelas tidak masuk akal. Kalau Anda mulai mau berpikir sedikit saja, saya ulangi, sedikit saja Anda mau berpikir, jelas plat itu tidak membuat Anda bahagia sejati. Palsu, yes. Tetapi itu sekali lagi, syarat yang pertama jadi berlaku. Kebahagiaan palsu tidak akan bisa bertahan lama. Oke. Jadi kekerasan, katakanlah gini, search of happiness kan, atau pursuit of happiness. Jadi setiap orang kan mencari sebenarnya kebahagiaan, Pak. Ini menjadi kodrat setiap orang kan, pencarian terhadap kebahagiaan. Hanya lalu jalannya beda nih. Ada yang mencari kebahagiaan dengan jalan yang palsu tadi, dengan kekerasan dia seolah-olah bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi ternyata Anda mengatakan itu boleh kebahagiaan, tapi sementara aja, karena setelah itu justru yang datang kekhawatiran, ketakutan, dan perasaan bersalah dan sebagainya gitu. Jadi tentu ketika kita bicara kekerasan di jalan raya, ini kan jalan raya ini kan publik, area publik, Pak. Tetapi justru di area publik orang mempertontonkan sesuatu yang apa ya, yang justru itu tidak elok gitu, tidak etis, tidak normatif gitu ya. Orang katakanlah Pak, di tempat publik justru mempertontonkan keburukannya. Ini kan sebenarnya dalam tanda kutip sakit, Pak. Sakit kan? Karena justru ketika di tempat publik orang harus justru tidak harus mempertontonkan kebahagiaan, bukan keburukannya gitu. Nah, sebenarnya apakah kita memang adalah masyarakat yang sakit menurut Anda? Ya, sebetulnya pertanyaannya Mas Yusuf, pertanyaannya adalah bahwa
kekerasan itu bisa dibawa ke sebuah ranah yang membicarakan masalah sakitnya masyarakat. Saya mengatakan ini bukan sakit sebetulnya, yang lebih tepat adalah mentally disorder. Jadi tidak disorder, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Orang kaya, orang pinter, orang berpangkat, orang berpendidikan, tetapi justru dia mendemonstrasikan kekuasaannya dengan sangat tidak proper. Jadi ini bukan ya Anda boleh mengatakan itu sakit, saya ikuti, saya setuju, tetapi benar bahwa sebetulnya kekerasan yang terjadi tadi saya bilang di seluruh dunia itu adalah akibat dari masyarakat yang sakit. Oke, karena masyarakat yang sakit. Baik. Pak Asus, apa catatan Anda? Kebijaksanaan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang beruntun kekerasan di tempat publik atau di jalan raya ini, Pak? Saya ingin kembali ke kekerasan di jalan raya, Mas Yose. Ada sebuah cara, ada sebuah teori yang disebut sebagai defensive driving. Kalau Anda menjalankan apa yang disebut sebagai defensive driving, saya sulit menerjemahkan kata-kata ini dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Jawa mungkin nyopir ngalahan. Nah, ini defensive driving. Anda selalu memberi jalan kepada orang lain, Anda selalu tertib, Anda selalu mematuhi peraturan. Dan kalau itu dilakukan oleh semua orang pengguna jalan raya di Indonesia ini, atau di Jakarta ini, atau di dunia ini, maka jalan raya itu menjadi lebih lancar. Jadi kembali adalah kerendahan hati, nyopir dengan defensive driving itu mungkin menjadi salah satu jalan keluar. Baik. Pak Susbano, terima kasih sudah bergabung di program of the day, Pak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, Pak Sus. Terima kasih, Yose. Terima kasih. Ya, demikian perbincangan saya dengan M. Susbano dan Undur. Keep on going, never give up.